Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Gunung Zaman diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Bentuknya seperti lingkaran yang terus berputar. Gemuruh, kekuatan seorang penakluk menghancurkan 3 benua. Leluhur, anggota reinkarnasi berlutut dengan mata berkaca-kaca dan diliputi kegembiraan. Bola cahaya itu terus melepaskan gelombang cahaya. Akhirnya, sosok agung mendarat di tanah, disertai hukum lautan. Gunung Hijau, mantra tersebut memuat gelar sang penakluk. Ini penakluk Gunung Hijau. Berita ini menyebar dengan cepat. Ia pernah menguasai benua-benua bawah dan reinkarnasi berkembang pesat di bawah kekuasaannya. Ia naik ke benua-benua atas setelah memperoleh 4 buah dao. Dia memiliki 8 buah. Para leluhur sekte emosional menjadi. Ini adalah senjata yang cukup untuk menyatukan benua-benua yang lebih rendah. Dia bergabung dengan aliansi. Beberapa leluhur kuno dan penguasa naga berdiskusi dengan tenang. Reinkarnasi merupakan eksistensi yang istimewa karena tidak memiliki kesetiaan yang jelas kepada ras atau orang. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa reinkarnasi adalah pengikut aliansi ilahi, ia pernah berpihak pada rakyat dalam konflik-konflik sebelumnya. Tentu saja, ia juga pernah berada di masa-masa yang cukup dekat dengan dewa dan pemakaman surga sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa para penakluk mereka tidak selalu bergabung dengan Derace. Salah satu contohnya adalah Blazing Conqueror yang kemungkinan besar bergabung dengan The People. Nah, Green Mountain Conqueror jelas mewakili Derace dalam kasus ini. Sayang sekali, dia sangat dekat dengan rakyat saat itu. Seorang leluhur menghela nafas dan berkata, karena waktunya di Akademi, Reincarnation memiliki persahabatan dekat dengan Untetheret dan garis keturunan lainnya. Ya, aku ingat saat mereka bekerja pada saat itu. Seorang Raja Naga dari generasi itu berkata, betapa aku merindukan masa-masa itu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi setelah dia naik tetapi ini memang mengejutkan semua orang. Tentu saja para tukang gosip itu menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak bermaksud memprovokasi dia. Puff. Pada saat yang sama, gulungan suci tiba-tiba muncul di Primal. Gambar dewa ada di permukaan. Suara trompet dan senjata berdenting dapat terdengar di tanah suci mereka. Status di sana menjadi cerah dan beresonansi dengan daftar tersebut. Aura mereka menyapu wilayah tersebut dan mengejutkan para petani. Daftar ilahi, penonton di Primal tidak dapat mempercayainya. Selamat datang kembali, sang penakluk agung. Anggota Ascension tergeletak di tanah. Ledakan, seseorang mendarat dan semua patung tergeletak di hadapannya. Penakluk kenaikan, mereka menyambut gelarnya. Dia memiliki 8 buah dao. Seseorang melihat 8 buah melayang di atas daftar. Murid-murid yang lebih muda sangat gembira melihat seorang tokoh sejarah terkenal dari sekte mereka. Sayangnya, para leluhur memiliki ekspresi serius. Primal selalu menjadi bagian dari The People. Hal ini disebabkan latar belakang anggotanya. Dalam sejarah, Primal, Untetheret, dan Hundred Races selalu melindungi kepentingan rakyat. Ketika penakluk abadi menyatukan benua-benua, ia mewakili rakyat. Ini adalah zaman keemasan Primal. Ascension Conqueror juga berasal dari pihak ini dan mendukungnya selama masa pemerintahannya. Mengapa dia bergabung dengan Derace setelah naik tahta? Hal ini agak ironis bagi Primal sehingga anggota yang lebih tua merasa mendapatkan hasil ini. Tentu saja, kedua belah pihak tidak lagi bermusuhan. Seperti sebelumnya, tetapi tetap saja sulit untuk diterima. Dalam arti tertentu, ini bukan dikhianati karena benua atas terpisah dari benua bawah. Seorang penakluk memiliki hak untuk memilih setelah naik, tetapi masih sulit bagi anggota Primal untuk menerima ini. Penakluk kenaikan, Jian Yunyun yang menonton dari ketegangan menjadi emosional setelah melihat leluhur ini pindah sisi. Dia adalah calon penguasa Primal, jadi menyaksikan hal ini sungguh tidak mengenakan. Itu hal yang biasa. Conceal Conqueror berkata karena dia tahu lebih banyak tentang situasi di atas. Lagi pula, dia punya jalur komunikasi langsung. Kesetiaan di benua-benua bawah tidak lagi penting setelah naik tahta. Para penakluk dan penguasa naga bebas memilih pihak lain. Perubahan ini seringkali disebabkan oleh pengalaman unik mereka. Meskipun merasa kesal dengan hal ini,
anggota The People tidak berani mengatakan apapun. Pihak lain sekarang memiliki 2 penakluk 8 buah. Dia pernah melawan para penguasa naga dewa dengan daftar dewanya. Oh, gayanya tidak terpecahkan saat itu. Seorang leluhur kuno mengingat kembali kenangan indah. Sekarang, itu adalah kenangan akan masa lalu yang hilang. Kini, penakluk kedua ini mewakili surga dan aliansi ilahi. Anggota ras akhirnya kembali bersemangat setelah mengalami permulaan baru-baru ini. Cahaya ilahi dan surga akan selalu menyinari ras. Beberapa orang mendapatkan kembali aspirasi luhur mereka. Gemuruh, hukum mulai melesat ke udara di dewa juga. Potongan-potongan pagoda yang rusak tiba-tiba menyatu kembali, dibangun kembali oleh energi kekacauan yang sebenarnya. Gerbang kembali normal seolah-olah waktu berputar balik. Leluhur, para penyintas beruntung dari pagoda abadi bersujud berulang kali. Sosok agung lainnya turun setelah ledakan keras. 8 buah dapat terlihat bersama dengan 6 pot harta karun. Masing-masing memancarkan afinitas unik dan dapat dirasakan di seluruh benua bawah. Penduduk mendengar teriakan 6 naga. Aura naga mereka menyesakkan. Panci penakluk 6. Para anggota dewa meneriakkan kegirangan dan berlari menuju pagoda abadi untuk menyambut leluhur ini. Kembali, mereka melihat pagoda yang bersinar sekali lagi. Gemuruh, fenomena serupa juga terjadi di Swordgrasp. Energi kekacauan sejati menelan area itu seperti lautan. Bangunan-bangunan yang hancur disusun kembali. Fondasinya mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk membantu proses. Pedang energi yang tak berujung juga menyapu benua-benua yang lebih rendah, memotong puncak manapun yang terlalu tinggi. Hanya gelombang tajam saja yang membuat orang-orang takut. Klang, mereka akhirnya bersatu membentuk sebuah kapal di atas Swordgrasp. Sosok yang cantik dan agung muncul di geladak dengan 8 buah. Leluhur, untuk penyintas Swordgrasp bersujud. Penakluk kapal, sebuah suara tua bergetar setelah melihatnya. Ia pernah menjadi wanita tercantik di dunia, dikagumi oleh semua orang jenius di generasi itu. Hati mereka hancur begitu ia pergi. Mereka fokus pada pemikirannya, berharap untuk naik dan menemuinya di sana. Hari ini, mereka bertemu lagi di sana dan mereka dapat melihat bahwa cinta mereka belum memudar. Sayangnya, beberapa dari mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka karena pengingat yang mandek. 4 penakluk dengan 8 buah, itu tak terpecahkan. Mereka dari Derace memamerkan, tampak agak sombong lagi. Benua yang lebih rendah adalah milik kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa dalam sejarah bagi mereka. Selama pengadilan surgawi masih ada, dunia ini milik kita. Seorang murid menyatakan. Sementara itu para leluhur kuno dan raja-raja naga rakyat merasa khawatir setelah melihat penaklukan dewa. Setiap kali para pembudidaya dari atas datang, pemandangan di benua bawah akan berubah. Ini karena mereka akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Dalam kasus ini, mereka membangun kembali sekte-sekte yang hancur dan dapat menaklukkan musuh. Tidak ada keturunan-keturunan lain yang dapat menghentikan 4 penakluk tingkat tinggi. Faktanya, ditundukkan kemungkinan besar adalah takdir terbaik. Kehancuran juga bisa terjadi setelah satu gerakan yang salah. Ini adalah kejadian yang cukup langka. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Sekarang, jika aliansi kekaisaran dan Dao tidak mengirim siapapun ke sana, maka tamatlah riwayat mereka dari orang-orang di benua bawah. Dengan demikian, tulang belakang yang dipatahkan Li Qiye pun menjadi lurus kembali dalam sekejap. Kami tidak dapat menyelesaikannya selama pengadilan surgawi masih ada. Mereka menyatakan dengan bangga. Selama krisis yang mereda ini, para penakluk segera diturunkan. Hukum para pelaku dengan keras dan bangun kembali dengan tenang. Sebuah suara tegas menggema di seluruh wilayah. Pembicaranya tidak lain adalah Green Mountain Conqueror. Hal ini membuat semua orang dari The People ketakutan. Hukum juga mereka yang telah menghina dewa. Tutut yang lain dari Derace. Ya, jadikan mereka teladan, tidak seorang pun boleh menginjak-injak martabat ras. Beberapa leluhur mengungkapkan sikap mereka. Dulu, mereka takut pada Li Qiye dan tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, meskipun mereka tidak menyebutkan namanya secara langsung, semua orang tahu siapa targetnya. Kami menuntut penjelasan atas hancurnya Gatchaser dan Swordgrasp. Ucap penakluk 6 pot. Di mana Li Qiye? Teriak penakluk Ascension. Aku siap mendengar alasanmu menghancurkan Swordgrasp. Suara Vessel Conqueror terdengar menyenangkan, tetapi tidak ada pun yang berani meremehkannya.
Bagaimana Li Qiye menghentikan mereka? Para leluhur rakyat bertanya-tanya. Seorang penguasa naga berkata, Li Qiye tidak terpecahkan, tetapi ada terlalu banyak penakluk di pihak lain. Ini adalah akhir dari aumannya, ini adalah hasil dari pertentangan kita. Seorang tetangga lemah dari Derace ditampilkan. Inilah yang terjadi ketika pengadilan surgawi memutuskan untuk melampiaskan amarahnya. Hanya kematian yang menanti, kata yang lain. Lebah-lebah berdengung dengan kekuatan penuh hari ini, sangat menyebalkan. Sebuah suara malas menjawab para penakluk. Semua orang langsung diam, bahkan mereka dari Derace yang sebelumnya melontarkan ancaman. Yang terakhir masih tidak berani langsung menuju Li Qiye. Apakah kamu telah menghancurkan Sword Grasp? Sang penakluk 6 pot mengarahkan kekuatannya ke arah Li Qiye. Bagaimana jika aku melakukannya? Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Kau pantas mati karena telah menghancurkan sekteku. Perkataan Six Pot Conqueror menggema seperti lonceng. Gelombang kejut yang mengerikan membubung ke arah dinasti 8 kuda dan menindas semua orang di sepanjang jalan. Beri dia kesempatan untuk membela diri, kata Ascension Conqueror. Li Qiye, datanglah ke gunung berabad-abad. Kita akan mendengarkan. Green Mountain Conqueror menuntut, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Para pendengar menghargai para penakluk karena menunjukkan kesabaran. Paling tidak, mereka memberi Li Qiye kesempatan untuk membela diri. Meskipun demikian, mereka tahu bahwa ini tidak ada gunanya. Bagaimana dia bisa memperkuat 3 garis keturunan yang kuat dari dewa? Terlebih lagi, banyak saksi yang menghancurkan Heaven Burial juga, belum lagi Conceal Conqueror. Mungkin sudah saatnya untuk menarik garis pemisah antara kita dan rakyat. Seorang ahli menjadi khawatir, putusan dari pengadilan surgawi akan sangat serius. Banyak yang memiliki sentimen yang sama, tidak ingin terseret ke dalam kekacauan. Mereka mengingat kembali keputusan bersejarah dari pengadilan surgawi. Banyak kerajaan dan kaisar ditembakkan dalam satu malam. Jika ini terjadi lagi, rakyat mungkin akan musnah dari benua-benua bawah. Kita harus bersatu sekarang, lebih dari sebelumnya. Seorang penguasa naga dari rakyat memiliki pendapat yang berbeda, kita selamat dari perang zaman abadi dan Sky Splitter dan tidak akan menyerah sekarang. Para penakluk dan penguasa Dao kita tidak akan meninggalkan kita. Para leluhur mulai berkumpul untuk bersiap menghadapi hal terburuk. Biar aku beri sedikit nasihat. Kembalilah dari tempat asalmu atau kau akan dikubur di sini. Tentu saja, dikubur di kampung halamanmu juga bukan ide yang buruk. Li Qiye menjawab. Dia sama sekali tidak menahan diri dan mengejutkan para pendengar. Apakah dia melawan ingin para penakluk? Tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Seorang pakar dari Derace tidak setuju. Aku tidak percaya dia masih begitu percaya diri. Seorang leluhur kuno dari rakyat menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Ya, pihak lain mungkin memiliki 4 penakluk, tetapi ini adalah Li Qiye. Mereka berfantasi tentang kemenangan Li Qiye dan benua-benua bawah akan menjadi milik mereka. Karena kamu memilih untuk kutipan antagonis, jangan salahkan kami karena kutipan kasar. Penakluk Gunung Hijau tampak geram. Beri dia kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu. Kata penakluk kapal, kejahatannya jelas sekali. Kata Six Pot Conqueror, akui kejahatanmu dan mungkin ada ruang untuk negosiasi. Pilih saja tanggalnya dan putuskan dengan tegas. Li Qiye tersenyum dan berkata, baiklah. Green Mountain berkata dengan dingin, kita akan menunggu di Gunung Zaman. Ini adalah pertempuran. Baiklah. Kenaikan setuju. Baiklah, 1 lawan 4 saja sudah cukup. Li Qiye menyatakan syaratnya. Para penakluk menjadi marah karena dia berbicara dengan nada meremehkan. Mereka mendominasi generasi mereka dan belum pernah direndahkan sebelumnya. 3 hari kemudian, Vessel berkata, aku tidak akan menahan diri jika kamu memang pelakunya. Dalam 3 hari, Li Qiye setuju. Penduduk di benua bawah membutuhkan waktu lama untuk mencerna perkembangan ini, pertempuran antara Li Qiye dan 4 penakluk di Gunung Zaman. Ini bisa jadi akan menentukan masa depan tanah mereka. Bagaimana jika Li Qiye kalah? Seorang leluhur kuno berkata dengan ekspresi serius dan tidak berani menyelesaikan pemikiran ini. Dalam hal ini, tatanan otoritas akan sepenuhnya beralih keras. Bahkan jika keempat penakluk tidak memulai persahabatan, garis keturunan rakyat akan ditekan dan diperlakukan sebagai penduduk kelas 2. Tetapi jika Li Qiye menang, zaman keemasan kita akan tiba.
Seorang pakar tetap optimis. Kedua belah pihak percaya pada peluang kemenangan mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikan 4 penakluk dengan 8 buah. Seseorang dari Derace menegaskan. Singkatnya, sebagian besar tidak sabar menunggu pertempuran itu. Leluhur kuno yang kuat dan penguasa naga datang ke gunung untuk menyaksikannya. Mengesampingkan maknanya, mengamati pertempuran akan sangat bermanfaat bagi dao mereka. 3 hari, periode yang tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Meskipun demikian, semua orang tercengang. Satu-satunya yang dibicarakan adalah Li Qiye yang sedang bersantai di Eight Stallion. Sayangnya, ketenangannya terganggu oleh seseorang yang penyelesaiannya. Li Qiye terkejut dengan pengunjung itu, penguasa reinkarnasi saat ini, King Songke. Li Qiye membunuh ayahnya tetapi juga menyelamatkannya 2 kali. Kenyataannya, dia telah melupakan anak itu karena dia tidak dapat mengingat semua orang yang menaruh dendam padanya. Apa yang kamu inginkan? Li Qiye tersenyum dan berkata. King Songke menatap Li Qiye sebentar dan tidak berkata apa-apa. Orang itu adalah pembunuh ayahnya. Seperti kata pepatah, pembunuhan ayah, balas dendam, bahkan surga pun tidak bisa mendamaikannya. Apakah dia membenci Li Qiye? Kebenciannya sangat dalam, tetapi pada kenyataannya, berapa banyak orang yang telah membunuh ayahnya di masa lalu. Sekarang, karena ayahnya telah meninggal, maka anggota keluarga korban malah mengincarnya. Dia punya tanggung jawab untuk membalas dendam ayahnya. Kalau tidak, dia tidak layak menjadi seorang anak. Niatnya tidak penting, tindakan itu harus dilakukan. Tentu saja, ia juga tahu bahwa ini adalah urusan sepihak. Pikiran untuk melakukannya hanya menghibur pikiran bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang mustahil. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi ancaman nyata. Dia adalah orang yang membunuh para penakluk dan penguasa naga seolah-olah mereka bukan apa-apa. Sebenarnya, pertemuan dengan Li Qiye saja sudah merupakan kehormatan besar. Para guru besar tidak memiliki hak istimewa ini, tetapi Li Qiye memilih untuk memberikan kesempatan bertemu. Situasi yang rumit ini membuat merasa tidak berdaya dan terjebak dalam keputusasaan. Seperti yang pernah dikatakan Li Qiye sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di antara barisan panjang orang-orang yang ingin membunuh Li Qiye. Perbedaannya sangat besar dan dia tahu batas kemampuannya sendiri. Dia bisa mencoba sepanjang hidupnya hanya untuk tidak mencapai apa-apa. Dia juga tahu bahwa Li Qiye berbelas kasih karena tidak membunuhnya, apalagi menyelamatkannya 2 kali. Yang lain akan membunuh semua orang untuk menyingkirkan potensi masalah di masa mendatang. Li Qiye tidak perlu melakukannya sendiri, banyak orang akan mengotori tangan mereka untuknya. Diselamatkan musuh merupakan cerminan dan semua ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Setidaknya katakan sesuatu, jangan hanya berdiri di sana, kata Li Qiye sambil tersenyum. Kamu tidak seharusnya pergi ke Gunung Zaman, katanya akhirnya. Oh, apa yang kamu katakan begitu? Tanya Li Qiye. Itu jebakan, katanya ragu-ragu. Teruskan, ucap Li Qiye. King Songke tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti ini karena dia telah mempertimbangkan berbagai skenario sebelumnya. Dia datang untuk memperingatkan Li Qiye tetapi mengira orang itu mungkin akan menakut-nakuti atau mengejeknya. Secara keseluruhan, harapannya sebagian besar negatif. Dalam kasus ini, Li Qiye benar-benar tertarik, sepertinya mempercayainya. Ingat, saat ini dia adalah penguasa reinkarnasi, untuk penakluk ada di menetap. Datang ke sini untuk memberi informasi kepada Li Qiye sama saja dengan pengkhianatan. Orang lain mungkin menganggap ini tipu muslihat. Saya tidak tahu rinciannya, yang jelas itu adalah jebakan. Jawabnya, saya menghargai niat baik Anda. Li Qiye mengangguk sebagai jawaban. King Songke menghela nafas lega saat Li Qiye menerima tawaran itu. Karena Li Qiye telah menyelamatkannya 2 kali, ini dianggap sebagai pelunasan utang. Dengan begitu, dia tidak akan kesulitan membalas dendam kepada ayahnya. Mungkin ini jebakan, tapi aku orang yang menepati janjiku dan harus pergi. Li Qiye tersenyum dan menambahkan, baiklah, jaga diri baik-baik. King Songke tidak mencoba meyakinkan Li Qiye. Dia berbalik dan pergi karena mengapa seekor semut perlu mengambil seekor naga. Saat dia berjalan pergi, suara Li Qiye terdengar dari belakang, apakah kamu ingin membalas dendam ayahmu? King Songke membeku. Skenario ini terdengar seolah-olah Li Qiye tidak akan membiarkan tempat ini hidup-hidup. Namun, dia pikir dia terlalu khawatir.
Jelas bahwa Li Qiye tidak berniat membunuhnya. Dia berbalik dan menghadap Li Qiye, merupakan tanggung jawab seorang putra untuk membalaskan dendam ayahnya. Cukup berani, Li Qiye, mendengus. Pada titik ini, beberapa leluhur kuno akan gemetar di hadapan Li Qiye, apalagi mencatat kata-kata pertempuran ini. Apakah kamu ingin membunuhku? Tanya Li Qiye. Tentu saja, itu misiku. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika kau menghidupkan seumur hidupmu dan menjadi seorang penaluk, kau tetap tidak akan bisa membunuhku. Li Qiye berkata, aku tidak menyuruhmu untuk membalas dendam atas ayahmu, tapi mendesak dengan balas dendam bukanlah cara untuk hidup, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu akan ditelan oleh satu-satunya hal yang ada di pikiranmu. Sungguh tertidur, itu urusanku. King Songke terdiam sejenak sebelum berkata dengan dingin. Baiklah, Li Qiye menjawab, jika kau ingin membalas dendam, maka periksalah gulungan yang dikenal sebagai Chronicle of the Ages yang ditinggalkan oleh leluhurmu, Blazing Conqueror. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai mantra dangkal yang dapat dilatih oleh siapa saja, tetapi itu akan sangat berguna bagi Anda. King Songke tidak dapat mempercayainya. Musuhnya jelas-jelas memberikan petunjuk tentang cara untuk berkembang. Pergi, Li Qiye mengulurkan tangannya. King Songke kembali sadar dan membungkuk sekali sebelum pergi. Mountain of the Ages sebenarnya adalah nama dari sebuah keturunan. Tentu saja, gunung seperti itu ada, tetapi setiap kali orang-orang mengangkat judul ini, mereka berbicara tentang garis keturunan dalam reinkarnasi. Dimulai oleh Blazing Conqueror sebagai sekte utama untuk reinkarnasi, sehingga memiliki sumber daya yang ditinggalkan oleh sang penakluk besar. Ada beberapa penakluk terkenal yang berasal dari benua bawah. Misalnya, Bercahaya, Pemakaman Surga, penakluk iblis. Mereka sangat hebat dan mampu bersaing dengan yang terbaik di antara mereka. Namun, yang terkaya tidak lain adalah Blazing Conqueror. Apalagi para penakluk yang lahir dengan sendok emas dari benua abadi tidak dapat dibandingkan dengan Blazing. Dewa, aliansi surga, aliansi ilahi, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Ya, satu orang lebih kaya dari seluruh kebohongan. Konon mengatakan sang penakluk mungkin lebih kaya daripada gabungan tiga benua yang lebih rendah. Karena kekayaannya, ia tidak pernah kekurangan wanita cantik dan teman. Para putri dan penakluk lainnya ingin memiliki hubungan baik dengannya. Kekayaan adalah karisma yang utama. Hal ini memungkinkan para anggota reinkarnasi untuk memiliki akses ke harta karun yang luar biasa. Selama generasinya, seorang murid biasa dari sana lebih kaya daripada leluhur dari dewa. Jejak ini masih dapat dilihat di Gunung Zaman. Tokoh terkenal kedua dari daerah ini adalah Green Mountain Conqueror, orang kedua yang mencapai wilayah inovatif ini. Dia adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi setelah memperoleh buah dao pertama, dia jarang menunjukkan dirinya dan hampir dilupakan. Setelah memperoleh buah dao keempat, dia naik ke benua atas. Dengan demikian, ia meninggalkan kesan yang lebih kuat di dunia selama masa mudanya daripada saat ia menjadi penakluk. Tidak ada rekor pertempuran yang bisa dibanggakan setelah mencapai puncak saat ia melawan banyak pesaing sebelumnya. Sekarang, ia kembali dengan 8 buah dao, sebuah bukti kemampuannya. Sementara itu, banyak leluhur kuno dan penguasa naga menunggu di luar reinkarnasi. Sedangkan para anggotanya, mereka dengan bijaksana mundur karena ini akan menjadi pertempuran yang menghancurkan. Hari ini adalah hari pertempuran. Lokasinya adalah pegunungan megah yang terletak di reinkarnasi. Setiap jengkal tanahnya dipenuhi dengan keilahian, masih tersisa dengan jejak-jejak harta karun sang penakluk yang membara. Beberapa orang menoleh ke belakang dan melihat sebuah kota yang megah, kota reinkarnasi, yang didirikan oleh penakluk. Pengamat waktu. Sayangnya, kota saat ini berantakan setelah kehilangan kegembiraan dan berubah menjadi ular tanpa kepala. King Songke memikul tanggung jawab untuk menjaganya tetap utuh. Meskipun gunung di zaman kuno tidak memiliki puncak tertinggi, gunung ini kini lebih istimewa daripada gunung lainnya. Hal ini dikarenakan ada seorang pria yang berdiri di atasnya, sang penakluk Gunung Hijau. Dengan kehadirannya, puncak itu menjadi tak terhingga tinggi dan tak terjangkau. Auranya tak dilawan. Penonton mengamatinya dengan emosi yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka yang seangkatan dengannya memiliki emosi yang rumit. Bahkan para penguasa naga yang dekat dengannya hanya bisa menghela nafas karena mereka berasal dari rakyat. Mereka pernah minum dan belajar dao bersama,
melawan musuh mereka dari Derace. Sang penakluk muda adalah pemuda yang menjalin hubungan dan berteman dengan semua orang di akademi. Hari ini, ia telah bergabung dengan pihak lain, entah itu surga atau aliansi ilahi. Mereka yang menemukan, saudara, pernah merasa menyesal. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apa-apa karena dia bukan lagi teman mereka, melainkan penakluk yang angkuh dari Derace. Berdengung, tiba-tiba dia membuka matanya yang tajam. Apakah aku datang lebih awal? Suara malas terdengar seolah-olah pembicara masih bersembunyi. Li Qiye ada di sini. Penonton langsung menjadi bersemangat. Hanya dia saja, nenek moyang kuno dari The People khawatir karena mereka tidak melihat orang lain. Li Qiye berdiri di bawah puncak, tampak tak berarti jika dibandingkan dengan sang penakluk yang angkuh. Para penakluk akan menang. Para peserta Derace berpegangan tangan, berharap dapat membangun rasa percaya diri bagi para pejuang dan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, pertempuran ini dapat menentukan nasib lingkungan mereka. Jika Li Qiye menang, mereka tidak akan dapat mempertahankan kebanggaan mereka untuk masa yang akan datang. Keempat penakluk itu akan membunuh dengan mudah. Seorang leluhur kuno dari Derace berkata dengan nada berbisik, tidak terdengar sepenuhnya percaya diri. Li Qiye adalah penguasa sejati benua bawah, dia pasti menang. Seseorang dari pihak lawan berteriak. Ya, tak ada seorang pun yang mendekatinya untuk menyentuhnya. Banyak yang ikut bergabung. Para master pernah mengakui tak terkalahkan sebelumnya, tetapi dia membuktikan bahwa mereka salah. Anggota rakyat sangat mendukung Li Qiye karena mereka tahu akibatnya jika tidak. Apa yang ingin kau katakan tentang dirimu sendiri? Mengapa kamu menghancurkan sekte-sekte itu dan membunuh seorang penakluk? Green Mountain berbicara dengan suara menggelegar. Lalu, Li Qiye mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Itu adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, otoritas pengadilan surgawi tidak dapat diganggu-gugat. Sang penakluk menatap Li Qiye dan berkata, "Saudara, kita harus memberikan cukup waktu untuk membela diri. Orang lain turun dari langit." Gulungan itu adalah tangan yang berkibar tertiup angin dan dapat menghapus dunia. Setiap pertarungan yang terlilit olehnya tidak akan dapat melarikan diri. Tuannya, Ascension Conqueror, telah memenangkan banyak pertempuran dengan menggunakan metode ini. Rekan Daois Li, Anda dapat memberikan penjelasan atas tindakan Anda. Kami akan membuat keputusan setelahnya. Katanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena kalian semua sudah ada di sini, kalian tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Perjalanan ini pasti sulit. Li Qiye tersenyum. Mata Ascension berbinar saat ia mencoba melihat Li Qiye. Ia merasa ada yang aneh dengan orang ini. Mengenai penonton, kedua belah pihak merasa bahwa suaranya cukup masuk akal. Apakah ini karena dia awalnya berasal dari rakyat dan ingin melindungi Li Qiye? Kau benar, soal itu. Seberkas niat pedang melintasi udara dan meninggalkan bekas luka. Ini hanya energi pedang saja. Tebasan yang sebenarnya dapat dengan mudah menghancurkan kerajaan yang relatif besar. Seorang wanita cantik yang luar biasa menunggangi sinar itu dan muncul di hadapan banyak orang. Orang-orang tidak berani menghargai fitur-fiturnya yang halus karena terobosannya. Para penguasa naga yang lebih tua diliputi rasa cinta tetapi hanya mengamatinya dari kedamaian. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar bersamanya. Apalagi sekadar melihatnya sekali lagi adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Saya tidak akan menghentikan Anda untuk menceritakan kisah Anda tentang peristiwa yang telah terjadi. Kapal berkata, namun jika tuduhan itu ternyata benar, Anda akan dihukum. Bagaimanapun, dia berasal dari Sword Grasp dan tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Apakah aku melakukannya atau tidak, itu tidak penting. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Li Qiye tersenyum. Jika Anda mengakui kesalahan, Anda akan dibasmi untuk menenangkan jiwa para korban Anda. Kata Gunung Hijau, omong kosongmu benar-benar menjijikkan. Li Qiye mendengus. Apakah kamu mengaku? Pada titik ini, sosok lain bergabung ke medan perang dengan 6 pot berputar di sekelilingnya. 6 pot ini telah menjadi harta karunnya sejak debut daunnya. Alasan mengapa 6 pot menjadi gelarnya adalah karena ia tidak pernah menggunakan senjata atau harta karun yang berbeda. Apa itu penting? Jika aku bilang aku tidak melakukannya, apakah kamu akan berasumsi seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Kata Li Qiye, kita dapat menilai situasi sesuai dengan jawaban Anda. Kebenarannya belum terungkap.
Kenaikan tetap terasa relatif netral. Semua orang mengira Li Qiye setidaknya harus membela diri sebelum melawan para penakluk. "Mengapa kamu menghancurkan pemakaman surga?" tanya kapal. Hal itu membingungkan karena berbagai metode yang digunakan oleh pelaku. Fondasi kekuatan besar dewa tidak hancur. Kalau tidak, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk membangun kembali semuanya. Aku merasa begitu. Li Qiye tersenyum. Saya menganggap hal itu sebagai deklarasi perang terhadap pengadilan surgawi, kata Enam Pot dengan nada serius. Suasana berubah saat Celestial Court diangkat. Entitas ini selalu menjulang di atas semua orang, mampu dengan mudah menekan mereka. Perasaan itu benar, tetapi izinkan saya menjelaskannya lebih lanjut. Saya tidak menyatakan perang terhadap pengadilan surgawi. Li Qiye mengirimkan dan berhenti sejenak sebelum menyelesaikannya, tetapi, saya akan menghancurkannya. Generasi ini akan menjadi generasi terakhirnya. Para pendengar tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar dan merasa seolah-olah ribuan matahari meledak pada saat yang sama. Kedua belah pihak menjadi setuju. Banyak penakluk cemerlang yang telah mencoba sebelumnya, Luminous, Demon, Night Moon. Bahkan Madenet yang mengerikan tidak dapat melakukannya. Mengesampingkan usaha perorangan, Celestial Court berhasil melewati beberapa perang besar. Kekuatan penuh rakyat tidak dapat mengalahkan pengadilan surgawi. Selama Sky Splitter, Kaisar Abadi Zan dan pembeli telur bebek memimpin hingga ke gerbang Celestial Court. Sayangnya, setelah banyaknya korban di kedua belah pihak, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Membicarakan tentang membunuh seorang penakluk atau kaisar tertentu adalah satu hal. Bagaimana dengan menghancurkan istana surgawi? Tidak mungkin. Konyol. Dia mungkin tak terpecahkan di sini, tapi tetap saja dia hanyalah seekor serangga di hadapan kekuatan istana. Seorang leluhur dari Derace bersinar. Dia akan mati jika pengadilan surgawi menghendakinya. Yang lain sangat marah. Pengadilan surgawi adalah pilar kemuliaan tertinggi bagi ras. Memuntahkan kesombongan seperti itu berarti menjadi musuh para anggotanya. Mereka dari ras menganggap ini menggelikan meskipun Li Qiye memiliki kekuatan. Tentu saja, rakyat tidak mengatakan apa-apa karena mereka dengan tegas mendukung Li Qiye. Para penakluk saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka telah bertemu dengan para master hebat di benua atas yang tidak berani mengutarakan. Ekspresi mereka menjadi serius saat mereka mengungkapkan kekuatan mereka. Ruang angkasa langsung hancur menjadi debu tetapi Li Qiye sama sekali tidak terpengaruh. Sesuatu menjadi agak jelas, musuh mereka sangat menakutkan. Sementara itu, sebagian besar penduduk di benua bawah ketakutan. Itulah kekuatan pengadilan surgawi, hanya 4 penakluk dari sana yang dapat mendominasi wilayah bawah. Kau tampak percaya diri dengan kemampuanmu, kata Vessel Conqueror. Menghancurkan pengadilan surgawi bukanlah tugas yang sulit. Li Qiye tersenyum dan berkata, Ascension tidak dapat menahan tawa, saya telah menjelajahi dunia dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar pernyataan ini. Semua hal tentang Daolord dan Demon Conqueror tidak memiliki tingkat kesombongan seperti ini. Jadi itu sebabnya kamu bergabung dengan pengadilan surgawi. Li Qiye menggambarkannya. Semua mata tertuju pada Ascension Conqueror, terutama dari anggota primal. Mereka kesulitan menerima perubahan kesetiaan. Tentu saja, hal itu tidak menjadi masalah karena Ascension adalah seorang penakluk dan mereka bukan apa-apa di matanya sekarang. Masalahnya adalah para leluhur primal membayar dengan keringat dan darah saat melawan Derace. Sekarang, salah satu penakluknya memilih untuk bergabung dengan Celestial Court. Ascension sejenak terdiam sebelum menjawab dengan senyum hangat, saya bukanlah satu-satunya orang dalam sejarah yang bergabung dengan Celestial Court. Seperti kata pepatah, burung yang cerdas akan memilih pohon yang tepat untuk bertengger. Itu cara yang cerdas untuk mengungkapkan, dan tentu saja, itu cukup umum dalam sejarah. Li Qiye menggenggam tangan. Setiap individu membuat pilihannya sendiri saat memulai jalan menuju Dao. Ascension sama sekali tidak tampak aneh. Para leluhur primal tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang telah dialaminya di benua atas. Kita keluar dari topik. Hari ini, misi kita adalah mengeksekusinya, kata Green Mountain. Sepertinya kompromi tidak mungkin dilakukan. Kapal menatap Li Qiye. Jangan khawatir tentang kompromi. Aku di sini, datanglah dan bunuh aku karena itu adalah keinginanmu. Sudah waktunya untuk membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet itu, kata Li Qiye.
Keempatnya membayar harga yang mahal untuk turun ke benua yang lebih rendah. Meskipun mereka mendapat kompensasi dari sekutu, hal itu tetap merupakan pilihan yang sulit. Sudah waktunya untuk melakukan pembersihan menyeluruh, menyingkirkan semua rintangan. Ini akan mengingatkan semua orang tentang otoritas dewa, dan Li Qiye adalah target utama. Jika begitu, mati saja. Green Mountain meraung, lihat. Dia memanggil gunung suci yang diperkuat oleh rune suci. Gunung itu segera mengambil alih wilayah udara di atas Li Qiye dan turun dengan kekuatan dahsyat. Jurus ini dapat menghancurkan dao dan vitalitas target dalam sekejap. Ruang menjadi kering akibat dampaknya. Li Qiye tidak menambahkan mata dan mengganti tangan dengan santai, sekali lagi menampilkan keunggulannya dengan memukul mundur gunung itu ke udara. Gemuruh. Green Mountain Conqueror terhuyung mundur setelah pertukaran serangan pertama. Berhenti. Ascension Conqueror bertempur dalam pertempuran dengan gulungan sucinya, menyegel semua dimensi di sekitar Li Qiye. Penggulungan itu meluas dan mengelilingi sasaran. Sementara itu, seluruh dunia membeku. Hukum Dao dan energi mereka tidak dapat disalurkan sama sekali. Tidak buruk. Li Qiye tersenyum dan tidak mencoba menghentikannya. Ribuan mudra unik melesat keluar dari gulungan itu. Satu tinju diarahkan ke kepala, satu serangan jari lainnya diarahkan ke jantungnya. Tangan-tangan ini mencoba menyerang titik-titik lemahnya dari segala arah. Setelah menyelesaikan jurusnya, Li Qiye membalas dengan pukulan ke gulungan itu. Ambil kembali. Mudra itu hancur berkeping-keping, tetapi puas, gulungan tertinggi berhasil menahan pukulan itu tanpa tertusuk. Ascension Conqueror juga terhuyung mundur. Terima ini. Si enam pot melompat ke udara dan menyerang setelah melihat kekuatan Li Qiye. Berdengung, satu pot terbuka dan melepaskan hukum yin bawah yang mampu menyedot berbagai afinitas. Larilah. Mereka berada dalam ketakutan setengah mati. Mereka merasakan angin neraka lewat dan merampas dao dan kekuatan mereka. Ini adalah yin pot, salah satu dari 6. Efeknya menyedot vitalitas dan kekuatan ke dalam kegelapan, membuat korbannya tak berdaya. Para ahli dan leluhur mendapati diri mereka terperangkap dalam kegelapan, tidak mampu mengeluarkan sedikit pun kekuatan. Mereka terjatuh ke tanah sambil berteriak ketakutan. Li Qiye adalah fokus utama sehingga ia juga terperangkap dalam tidurnya. Afinitas yin berusaha mencuri kelemahannya. Giliranku, aku minta maaf, rekan Daois. Kapal memanggil pedang pribadinya. Semua orang dari generasinya langsung mengenalinya. Itu akan menjadi tebasan yang menghancurkan. Seorang Raja Naga berkata, mengingat bagaimana dia menggunakannya untuk mendominasi rekan-rekannya saat itu. Meskipun teknik dan pedangnya sama, dia jauh lebih kuat sekarang. Pedang itu sendiri sangat tajam. Konon katanya, selama runtuhnya zaman kuno, sebuah bejana yang terbuat dari logam abadi berhasil keluar tanpa cedera. Pedang itu dibuat dari sebagian lambungnya. Pemotong gelombang. Dia meraung dan tekniknya memanggil banyak kapal dan pedang. Mereka bergerak ke arah tebasannya dengan satu target dalam pikiran, Li Qiye. Klang, kerumunan itu berteriak ngeri karena kecepatannya melebihi waktu itu sendiri. Lintasannya memutarbalikkan waktu, sehingga mustahil untuk menghindar. Penonton merasa seolah-olah kepala Li Qiye sudah terpenggal sebelum benturan yang sebenarnya. Enyahlah, Li Qiye menamparkan tebasannya seolah-olah dia sedang mendisiplinkan anak kecil atau menghancurkan semut. Ledakan. Teknik Six Pot dan Vessel Conqueror langsung dinetralkan dan mereka dipaksa mundur. Keempat penakluk itu jelas kalah dalam pertukaran pertama dan Li Qiye bahkan tidak berpikir serius. Mereka menstabilkan posisi mereka tetapi secara internal, vitalitas dan energi mereka bergejolak tak terkendali. Hal ini membuat mereka hampir muntah darah. Dia tak tersentuh. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat Li Qiye menunjukkan keunggulannya atas para penakluk ini. Siapa saja di antara mereka dapat mendominasi benua bawah, tetapi dia tidak memiliki masalah untuk memukul mundur mereka. Dia berhasil. Anggota The People kembali percaya diri. Kemenangan adalah milik kita. Mereka tak henti-hentinya mengungkapkan kegembiraan mereka. Di sisi lain, para ahli dari Derace merasa hati mereka tenggelam ke dalam jurang. Mereka mengira bahwa penakluk keempat itu akan mendorong mereka ke tingkat berikutnya, menyatukan benua-benua yang lebih rendah. Sebelumnya, mereka juga berharap pada Conceal Conqueror, tetapi dia benar-benar hancur selama pertempuran.
Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa agar Li Qiye mati. Ekspresi keempat penakluk itu berubah drastis. Lawan mereka jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana benua yang lebih rendah bisa memiliki seorang penggarap yang begitu kuat. Tuan, dari mana Anda berasal? Tanya penakluk kapal. Dari mana aku seharusnya? Li Qiye tersenyum. Benua yang lebih rendah tidak memiliki keberadaan yang begitu kuat. Ascension Conqueror menenangkan kepalanya. Bahkan kuda jantan 8 yang memiliki perisai abadi tidak berbelit-belit. 6 pot kata sang penakluk. Mereka memiliki pengetahuan luas tentang benua bawah. 2 penakluk terkuat adalah Eight Stallion dan Concheal. Jika ada orang lain yang terkenal, surga dan aliansi ilahi pasti sudah mengetahuinya dari Concheal. Mereka tahu bahwa dia sedang menjalankan misi dari pengadilan surgawi, satu-satunya alasan mengapa dia bertahan begitu lama. Kamu berasal dari Eight Desolaces. Kapal menyimpulkan, karena benua bawah tidak mungkin melahirkan monster seperti itu, dia pasti berasal dari Eight Desolaces. Hal ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, pembeli telur bebek, Kaisar Abadi Zan, Dewa Dao yang terberkati. Mereka tidak menyangka akan berada di hadapan orang lain saat ini. Bagaimanapun, sumber daya alam dan energi Eight Desolaces tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benua bawah, apalagi alam atas. Benar, Li Qiye mengakui. Kenapa kamu tetap di sini, bukannya naik? Si 6 pot merasa aneh dengan ini. Faktanya, mereka yang berasal dari 8 desolasi tidak perlu mengikuti perintah benua. Para master terbaik ini memilih untuk tiba di benua abadi secara instan untuk melawan pengadilan surgawi. Saat ini, Li Qiye jelas berada di tingkat atas 8 buah dao sehingga dia bisa melewati benua bawah. Apa rencanamu di sini? Jadi ya, itu sebabnya kau membunuh Concheal Conqueror, kata Gunung Hijau. Yang lainnya langsung mengerti. Jadi sekarang kamu sudah mendapatkannya. Kapal menatap tajam ke arah Li Qiye. Suaranya yang lembut dapat menusuk hati. Pengadilan surgawi sedang mencari benda tertentu. Para petinggi yakin bahwa penguasa Dao 8 kuda memilikinya. Sekarang, sepertinya mereka bukan satu-satunya yang mencarinya. Mungkin kota Dao abadi dan lapangan kekaisaran juga melakukan hal yang sama. Diketahui bahwa penguasa Dao 8 kuda mewakili kota Dao abadi. Li Qiye jelas bukan bagian dari pengadilan surgawi. Apakah dia bersama dengan Medan? Apapun kondisinya, mereka tahu dia memilikinya saat ini. Berbicara tentang setetes darah leluhur itu, Li Qiye tersenyum. Mereka menjadi haru setelah mendengar konfirmasi tersebut. Bagi para pendengar, ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Apa sebenarnya darah leluhur ini? Apakah kamu tahu kegunaannya? Tanya kenaikan. Bertanya pada orang yang salah, seharusnya Anda menanyakan hal ini di pengadilan surgawi. Ucap Li Qiye. Kelompok itu saling bertukar pandang dan kapal menjawab, tulang leluhur. Para pendengar mengetahui tentang legenda ini. Legenda ini memicu perang dengan banyak korban, namun benua-benua bah tidak terpengaruh olehnya. Perang dimulai di benua abadi dan menyebar ke 2 benua teratas. Wilayah kekuasaan mereka terhindar dari pertumpahan darah hingga saat ini. Beberapa orang mengira bahwa keadaan akan menjadi jauh lebih buruk bagi mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan tulang leluhur itu? Li Qiye mendengus. Kelompok itu tidak mengatakan apa-apa karena ini adalah topik yang cukup serius. Bahkan jika mereka ditempatkan, mereka tetap harus membaginya dengan pengadilan surgawi. Serahkan saja padaku, dan semuanya akan dimaafkan, usul Vessel. Penonton tidak percaya, terutama mereka yang berasal dari Derace. Sayang, mereka tidak berani menyela pembicaraan. Kita tidak boleh melakukan itu. Green Mountain tidak setuju. Tidak apa-apa. Kami akan segera meninggalkan masalah ini jika Anda ingin bekerja sama. 6 pot pun setuju. Pengadilan surgawi tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Kenaikan mengangguk. 3 penakluk 8 buah telah memberikan pernyataan mereka tentang masalah ini. Green Mountain juga tetap diam karena pada kenyataannya, pengadilan surgawi akan menyetujui keputusan ini. Hal ini membuat sebagian penonton kecewa karena Li Qiye telah menghancurkan pemakaman surga. Para anggotanya tidak menginginkan apapun selain balas dendam selain bantuan para penakluk dalam membangun kembali rumah mereka. Hal ini juga berlaku bagi para anggota dewa. Ingat,
Six Pot dan Vessel berasal dari Immortal Pagoda dan Sword Grasp, namun mereka masih bersedia untuk menghentikan perseteruan ini. Kupikir aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Li Qiye bersembunyi, aku tidak takut di pengadilan surgawi. Bahkan, aku akan segera datang untuk menghancurkannya. Dia berhenti sejenak dan berkonsentrasi pada mereka, tapi yang terpenting, kalian berempat salah paham tentang ini. Kalian berempati tidak memenuhi syarat untuk berkomunikasi denganku dan tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Para penakluk menjadi waspada, mata mereka langsung memancarkan niat membunuh. Bersambung.